Berbicara tentang Bangkalan, ini adalah pembicaraan yang bisa dibilang rumit ya tidak, tapi dibilang tidak rumit ya cukup rumit juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Iqomah TV, sahabat Iqomah TV di mana berada. Alhamdulillah, kesempatan ini kita berjumpa dengan pengasuh pondok pesantren dan sekaligus tokoh dan ulama Bangkalan, yaitu dengan Kiai Haji Imam Bukhari Khalil, pengasuh pondok pesantren Ibnu Khalil Kabupaten Bangkalan. Bersama saya Bintoro Taklim dalam acara One Voice. Kesempatan ini saya langsung menyapa beliaunya, Kiai Imam Bukhari. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Kiai? Alhamdulillah sehat selalu. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah. Amin. Amin, amin, amin Kiai. Ini langsung saja Kiai. Ini menyangkut persoalan Bangkalan secara umum. Bagaimana menurut pandangan panjenengan tentang masalah Bangkalan ke depan? Seharusnya seperti apa, ditata seperti apa Bangkalan ini supaya Bangkalan ini tidak tertinggal dari daerah-daerah yang lain. Kalau sementara ini sepertinya masyarakat menilai Bangkalan ini stagnan Kiai. Bagaimana pandangan Kiai sebagai ulama dan tokoh masyarakat di Bangkalan ini memandang masalah Bangkalan ke depan Kiai? Monggo Kiai. Terima kasih sahabat Iqomah TV yang saya hormati. Berbicara tentang Bangkalan, ini adalah pembicaraan yang bisa dibilang rumit ya tidak, tapi dibilang tidak rumit ya cukup rumit juga. Ya. Karena memang Bangkalan sebagai pintu gerbang dari Pulau Madura ini secara geologis, secara geografis itu sangat strategis, kata Klim. Namun selama ini peran sebagai pintu gerbang ini belum maksimal, sehingga perlu tindakan-tindakan inovatif dari semua elemen yang ada. Oleh karena itu saya pikir yang pertama adalah menganalisa potensi-potensi yang ada di Kabupaten Bangkalan. Itu yang pertama, baik dari SDA maupun SDM. Dan saya pikir masyarakat Bangkalan sebagaimana masyarakat Madura pada umumnya, dengan etos kerja yang tinggi dan tingkat paternalistik yang tinggi, itu seharusnya gampang untuk diarahkan untuk maju. Tinggal bagaimana dan siapa yang mau memulainya itu. Nah, itu saja mungkin yang menjadi persoalan. Kemudian secara potensi Bangkalan ini memiliki lahan yang cukup luas. Kemudian daerah pesisir yang cukup panjang juga. Jadi masyarakat agraris dan masyarakat pesisirnya mendominasi. Maka tentu saya berpikir ke depannya pemerintah Kabupaten Bangkalan ini mulai berpikir ke arah sana. Bagaimana Bangkalan menjadi kabupaten yang bisa produktif, baik itu dari segi pertanian peternakan dan juga dari sisi potensi kelautannya. Itu. Yang kedua, tentu prasyarat untuk itu semua harus dibenahi dulu infrastruktur yang ada ke pelosok-pelosok. Karena sebenarnya yang dibutuhkan perencanaan yang matang dengan anggaran dana desa dan ADD ke tiap desa. Itu mestinya persoalan ini 5 tahun separuh sudah terselesaikan. Nah,
ya harus dimulai ini, harus dimulai. Sehingga infrastruktur seperti jalan, kemudian ketersediaan air untuk masyarakat seperti irigasi dan semacamnya. Kemudian kalau listrik saya kira persoalannya sudah hampir selesai. Ke pelosok-pelosok sudah semuanya ada listrik. Jadi air dan jalan itu sebagai prasyarat untuk bisa menuju Bangkalan yang lebih maju. Itu yang harus menjadi fokus dari semua elemen di Bangkalan. Terima kasih. Iya. Terima kasih Kiai. Ini saya sedikit menggarisbawahi. Tadi Kiai mengatakan masalah konsep dan juga masalah desa. Dan juga struktur infrastrukturnya. Jadi konsep itu memang jangan-jangan Bangkalan ini belum terkonsep secara sempurna. Dan juga tadi Kiai nyebut masalah SDA di kabupaten ini cukup potensi sebetulnya. Jadi yang perlu saya gali lagi dari jenengan ini, kalau pembangunan Bangkalan ini berangkat dari desa, apakah memang sudah seharusnya, karena mayoritas di Bangkalan ini ada di desa, jika desa berhasil dibangun, maka Bangkalan sudah berhasil. Apa begitu Kiai? Monggo ya. Ya, betul. Jadi sangat betul sekali apa yang diungkapkan oleh Kak Taklim, bahwa kita ini termasuk yang pesisir itu adalah desa, ya, bukan kawasan perkotaan. Iya, di perkotaan sangat sedikit sekali. Nah, membangun desa ini kan sudah ada goodwill dari pemerintah pusat dengan undang-undang desa. Nah, tinggal ini dimaksimalkan dengan kabupaten ini tinggal membuat konsep saja. Jadi kepala desa yang ada, ya setelah konsepnya ini tersusun rapi, kepala desa yang ada kumpulkan, bicarakan dengan mereka sesuai potensi desa. Sesuai potensi desanya, kemudian susun konsep bersama dan tinggal dilaksanakan. Toh anggarannya sudah ada, baik APBD maupun ADD dan dana desa. Tinggal itu saja. Jadi sebenarnya yang saya bilang tadi, kalau dibilang rumit tidak rumit, tidak rumit. Tidak terkonsep saja. Hanya tidak terkonsep. Jangankan mengatur kabupaten atau negeri kita ini, mengatur rumah tangga aja kalau tanpa konsep, jadi akan semrawut, sporadis semuanya. Jadi kata kuncinya di konsep ya. Konsep, betul sekali. Terima kasih. Terima kasih. Saya kira demikian cukup. Mudah-mudahan dialog kita kecil-kecilan ini dengan Kiai Imam Bukhari membawa kemajuan Bangkalan ke depan. Amin. Allahumma amin. Saya kira sampai di sini sahabat Iqomah TV berjumpa kembali di lain waktu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.